Halo Sobat Komunikasi, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Karisma Karis dengan NIM G.2111712 dari Universitas Juanda Bogor. Nah, Sobat Komunikasi, ingin tahu nggak tentang artikel ataupun jurnal mengenai Social Psychology of Communication, Communication as the Relation of Social and Interpersonal Relationship, atau yang biasa dikenali ialah analisis situasi. Nah, analisis situasi ini sangat penting Sobat Komunikasi. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk. Nah, Sobat Komunikasi, pada bagian pendahuluan ini kita akan memulai tentang komunikasi dan analisis situasinya itu sendiri. Komunikasi ialah bagaimana caranya kita menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan itu sendiri. Namun, pertanyaannya, bagaimana caranya kita menyampaikan pesan untuk orang lain ataupun untuk komunikan tidak bisa disamakan. Komunikan A dan komunikan B tentu berbeda dari latar belakangnya. Tentu analisis situasi ini pun harus diperhatikan demi terciptanya komunikasi yang berhasil. Dalam analisis situasi, kita sebagai komunikator harus menyesuaikan komunikasi kepada komunikan. Analisis situasi tersebut berpengaruh bagaimana caranya kita menyusun bahasa sehingga dapat diterima oleh sang komunikan. Untuk membangun hubungan komunikasi yang baik dengan komunikan, tentu sebagai komunikator harus menjadi seorang yang menarik. Salah satu cara untuk bisa dilakukan yaitu menjaga mata ataupun eye contact. Eye contact ini, gerakan ini memberikan kesan bahwa komunikator kita memberikan kesan menarik sehingga komunikan kita merasa tertarik dari apa yang kita bahas. Selanjutnya ialah mempersiapkan obrolan bicara sesuai dengan komunikan kita. Dalam analisis situasi, tentu kita harus menyesuaikan obrolan kita kepada komunikan kita sehingga dapat diterima oleh komunikan kita. Nah, dalam tujuan ini, seperti yang sudah dijelaskan pada pendahuluan, artikel ini bertujuan untuk mengetahui situasi komunikasi antara komunikator dengan komunikan, dengan tujuan untuk demi tercapainya komunikasi yang berhasil. Peneliti juga berharap dengan adanya artikel ini, kita sebagai komunikator bisa membangun hubungan yang lebih baik kepada komunikan dengan menganalisis situasi. Nah, bagian ketiga ialah penemuan. Peneliti menekankan bahwa komunikator harus menganalisis situasi untuk terciptanya komunikasi yang berhasil. Dari temuan peneliti, untuk mencapainya komunikasi yang berhasil harus menganalisis situasinya. Seperti yang sudah diterangkan pada sebelumnya, peneliti menekankan untuk dapat kepercayaan dari komunikan, haruslah dari komunikator melakukan beberapa cara seperti simbol tubuh yang menunjukkan ketertarikan kepada komunikan, seperti eye contact dan gerakan tubuh ataupun bahasa. Ketika komunikator menganalisis psikologi komunikan, haruslah yang terpenting menentukan tujuan, motif, dan bahasa yang ingin diutarakan ataupun disampaikan. Dalam hal ini, komunikatorlah yang berperan penting demi tercapainya komunikasi yang berhasil. Selanjutnya yang keempat ialah pembahasan. Sebelum kita memulai ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu apa sih komunikasi itu. Komunikasi ialah bertukar pesan dari komunikator ke komunikan. Komunikasi yang kita sering lakukan ialah komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi ini seringkali kita lakukan dengan cara terpaksa. Sebab kita sebagai manusia pasti dalam kesehariannya melakukan komunikasi antar pribadi oleh orang lain, seperti dengan keluarga, kerabat, ataupun teman. Dalam komunikasi ada yang namanya menganalisis situasi. Nah, menganalisis situasi ini bertujuan sebagai komunikator berhasil menyampaikan pesan kepada komunikan. Menganalisis situasi ini mempelajari juga psikologis orang lain ataupun komunikan. Komunikan atau sang penerima mempunyai background yang berbeda dengan kita ataupun komunikator, seperti dari latar umur, latar tempat tinggal, suku, agama, atau bahkan bahasa yang berbeda. Maka dari itu, pentingnya bagi kita untuk menyesuaikan informasi ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan. Sehingga jika komunikasi berjalan dengan lancar, tentu hal ini berdampak dengan baik oleh kedua individu ini, seperti menjalankan hubungan yang lebih lanjut dan terciptanya keterpercayaan antar satu sama lainnya.
Dalam menganalisis situasi, seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, kita perlu yang namanya melakukan beberapa cara, seperti menggunakan cara eye contact ataupun tatap mata satu sama lain. Eye contact ini bukan hanya sekedar tatap mata satu sama lain teman-teman komunikasi, tetapi eye contact ini gerakan untuk menguatkan emosional satu sama lainnya, seperti membangun chemistry satu sama lainnya. Gerakan ini juga menguatkan emosional. Selanjutnya ialah menggunakan bahasa yang sesuai dengan background dari komunikan itu sendiri. Memperhatikan tata bahasa merupakan salah satu analisis situasi itu sendiri juga. Nah, yang terakhir ialah memberikan simbol-simbol yang baik. Sebagai manusia, tentu kita melakukan simbol-simbol tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga sangat penting demi terciptanya komunikasi yang berhasil. Memberikan simbol-simbol tubuh yang menarik membuat ikatan emosional satu sama lain makin erat. Nah, oleh sebab itu, melakukan hal yang sudah diterangkan tadi sangat berguna bagi kita untuk membangun hubungan satu sama lainnya. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita ingin mendapatkan citra yang baik dari orang lain. Maka dari itu, khususnya kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, melakukan analisis situasi untuk menyesuaikan komunikasi kepada komunikan itu sendiri. Nah, teman-teman sudah sampai di akhir pembahasan nih, yaitu penutup. Nah, sudah tahu kan analisis situasi itu seperti apa dan bagaimana caranya untuk menganalisis situasi itu sendiri. Analisis situasi itu sangat penting loh teman-teman, karena dengan analisis situasi itu kita bisa mengetahui komunikan itu sukanya seperti apa. Dengan begitu, kita mendapatkan komunikasi yang berhasil. Selesai sudah pembahasan kita. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila ada kekurangan mohon dimaklumi. Saya Karis Makaris mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.